Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BM. Berjumpa lagi bersama saya Ray Medi dan pemberatbem.co, Kang Ega Jalaluddin. Seperti biasa di Skriptoria BM.co. Ada berita apa aja lah ini, Kang? Sebentar. Kita udah berapa lama nggak tayang nih? Wah, udah berapa lama ya? 2 kali kayaknya. 2 minggu. Iya, 2 Jadi minggu karena ini. kemarin banyak deadline. Banyak persiapan juga. Ya, berita pertama Ray dari Curug. Warga Curug dan Walantaka desak DPRD Kota Serang tutup peternakan ayam. Beberapa hari lalu di DPRD Kota terjadi demonstrasi ya dari masyarakat Curug dan Walantaka. Ini adalah buntut sebetulnya dari suara masyarakat yang dulu diabaikan oleh wali kota. Yang pernah kita bahas juga ya, kita tentang bahas peternakan itu ya, yang sangat meresahkan warga sekitar. Ya, jadi para pengunjuk rasa mempertanyakan hasil dari audiensi yang sudah dilakukan oleh wali kota Serang kemarinnya gitu, karena kan bilangnya wali kota akan nutup peternakan yang tidak berizin itu. Iya. Tapi lagi-lagi Ray, entah mungkin ini permainan atau memang ada oknum, ternyata wali kota tidak bisa nutup tuh. Wah. Alasannya rencana tata ruang dan wilayahnya lah, alasannya belum ada aturan lah. Padahal kan memang seharusnya ternak itu sudah tidak bisa berdiri di sana karena memang izinnya sudah habis gitu. Iya. Ini kok terkesan main-main ya gitu. Warga terkesan diberikan harapan palsu gitu. Sehingga apa susahnya sih nutup sesuatu yang tidak berizin gitu. Toh ternakan itu juga tidak ada pemasukannya kok ke PAD kota gitu. Ya, warga menilai bahwa ada permainan antara pihak perizinan dengan pemilik ternak gitu. Ayolah Pak Wali Kota, selesaikan, masa iya sih soal ternak saja begini. Apa jangan-jangan seperti Jamban kemarin ya? Kan? Butuh bantuan dari pemerintah pusat. Jangan-jangan harus turun pemerintah pusat bahwa menyelesaikan peternakan ini. Iya, padahal kan itu tugas dari pemerintah kota sendiri ya, tapi masih saja harus butuh bantuan pemerintah pusat segala macam lah, alasan yang lain kayak gitu. Ayolah jangan membodohi masyarakat Kota Serang. Iya. Ya, silakan berita kedua, Rey. Ya, berita kedua datang dari yang sekarang lagi ini ya, berlanjut sampai sekarang, yaitu virus corona dan berdampak pada melambungnya harga jahe. Kira-kira kenapa nih Kang? Kok bisa ya nyambungin sama jahe? Menurut Kang Ega sendiri gimana? Mungkin kemarin ada statement dari salah satu dokter itu kali ya? Nah, ini ya, menyambung kepada hal itu. Jadi katanya jahe itu dipercaya bisa menyembuhkan corona atau seperti apa. Nah, ternyata ya dengan adanya statement seperti itu sebenarnya itu tidak bisa tidak bisa dianggap benar gitu. Katanya gini. Jadi merebaknya corona kemarin membuat harga jahe menjadi 45.000 per kilogram. Tadinya 32.000 gitu. Iya. Dan juga menuturkan katanya sepekan ini memang katanya sudah naik terus gitu. Jadi biasanya kan suka naik turun ya. Harga bahan baku ya biasanya kan naik turun, tapi ini tetap naik sehingga nyampe ke harga 45.000 seperti itu. Oke, memang virus corona sudah masuk ke kita ya sebetulnya. Pemerintah kita dulu cengenges kalau virus corona nggak bakal masuk kita gitu. Ternyata sekarang sudah 4 orang terjangkit virus corona dan masih belum ada yang bisa disembuhkan ya. Nah iya, menyambung tadi ke jahe juga ya. Jadi jahe sendiri tapi tidak langka gitu tuh. Jadi masih banyak pemasukannya. Pertanyaan saya, apakah memang benar jahe bisa menyembuhkan virus corona? Untuk selengkapnya seperti dikutip ya dari liputan6.com katanya di sini bahwa dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI ya, Komplek Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia katanya menyatakan bahwa Syahrizal mengatakan bahwa tidak ada bukti konkretnya, belum ada penelitian ke tahap itu. Tapi menurut banyak penelitian bahwasanya seperti temulawak dan jahe dipercaya bisa meningkatkan imun. Gitu. Ya, tapi kan cuma meningkatkan imun. Iya, meningkatkan imun. Tidak serta-merta bisa menyembuhkan masalahnya corona kalau gitu. cuma jahe, Korea juga banyak ginseng, Iya, China banyak obat-obatan tradisional. Iya.
tapi tidak serta-merta bisa menyembuhkan gitu ya. Ini sudah banyak ya yang menyangkal bahwa jahe bisa menyembuhkan corona gitu. Memang tanpa riset ya? Iya, tanpa riset. Mungkin cuma dugaan aja. Ya, semoga kita bisa juga kalau ada sekarang banyak kan hoax-hoax tentang corona ya, bisa memberikan penjelasan kepada keluarga, teman-teman, dan juga nggak ikut ke dalam pemberitaan hoax itu ya. Jangan ikut-ikutan ya. Ya. Nah, jadi memang itu berita belum tentu benar, meskipun menyebabkan imun kuat ya. Iya, tapi tidak kuat. menyembuhkan. Apalagi kalau misalkan WhatsApp keluarga tuh ya. Biasanya kalau di WhatsApp keluarga itu banyak sekali share-share. Misalnya anggota keluarga kita tuh. Nah, tugas kita yang memang tahu dan paham gitu ya. Share-share lah berita dari biem.co atau dari laman-laman berita terpercaya lainnya. Ya, ini kita sibuk mengklarifikasi ya. Nah, ya, berita ketiga ada apa nih Kang Eka? Berita ketiga, berita buruk lagi nih Rai. Wah. Ada 6 kota di Indonesia menjadi kota dengan kualitas udara paling buruk di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Dan kota paling buruk di Asia Tenggara adalah Tangerang Selatan. Wah, Banten dong. Iya, Banten. Ya. Tangerang Selatan jadi kota dengan kualitas udara terburuk di Asia Tenggara. Jadi ngalahin Jakarta? Kalah dong. Wah. Padahal Jakarta. Kok bangga? Ya, kita menang dalam hal kualitas udara terburuk. Kota Tangerang merupakan salah satu kota dari 8 kota kabupaten di Provinsi Banten dan masuk dalam daftar kota dengan kualitas terburuk di dunia. Ini data ini dirilis IQ Air, salah satu lembaga yang merilis kota-kota yang memang memiliki polusi tinggi. Kota berjuluk Kota Anggrek, saya rasa julukan itu hilangkan tuh. Harusnya kota polusi. Kota asap. Kota asap. Kota yang berjuluk Kota Anggrek ini menempati posisi 24 daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Mirisnya lagi, di Asia Tenggara, Tangerang Selatan menjadi kota nomor 1 dengan kualitas udara paling buruk. Ada beberapa kota, saya sebutkan 10 besar, 10 kota dengan polusi udara terburuk di Asia Tenggara. Pertama, Tangerang Selatan. Rata-rata polusinya itu 81 hektogram per meter kubik. Jadi setiap meter kubik udara di Tangerang itu mengandung 81.000 ton metrik polusi setiap per meter kubik gitu. Saya nggak bisa bayangin. Artinya semua yang dihisap di wilayah Tangerang itu ya polusi. Kota kedua Bekasi, kota ketiga Pekanbaru, yang keempat Pontianak, dan yang kelima Jakarta. 5 besar di Asia Tenggara dari Indonesia semua. Dan yang keenam di urutan ke-10 Surabaya. Sisanya ya kota-kota di Hanoi, Talawi, di Thailand, rata-rata di Thailand ya. Jadi ya kita bisa bangga dalam hal ini karena Tangerang Selatan menjadi kota nomor 1 dalam hal polusi. Dalam hal polusi. Ya. Aduh ya Tuhan. Silakan berita selanjutnya Rai. Ya, berita keempat masih dengan corona ya. Bahwasanya kan ya seperti yang kita ketahui bahwa corona sudah ada ya, pengidap corona di Indonesia sudah ada 2 dan ditambah lagi 2 ya. Apa kabarnya 4 korban ini di dalam satu ini ya, di dalam satu acara itu ya, bahwasanya datang dari Jepang dan tertular ke anaknya, lalu menghadiri sebuah acara. Nah, 2 orang yang baru dinyatakan mengidap corona ini juga di dalam satu acara bersama orang itu ya. Bersama orang tersebut. Berarti sekarang sudah 4 ya di Indonesia. Berarti udah 4 ya. Dan keempatnya di RSPI ya. Ditangani di RSPI dan ada juga pencegahannya yang dirangkum dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Pertama adalah cuci tangan sesering mungkin. Cuci tangannya kan kita biasanya seperti ini ya, tapi juga dengan punggung tangan juga ya. Jari-jari ya, teliti lagi ya ruas-ruas jarinya. Jadi tidak asal hanya telapak tangannya saja seperti itu. Nanti bisa juga dilihat ya di konten-konten YouTube atau video-video, banyak tuh TikTok ya yang memperagakan cara mencuci tangan yang baik. Saya main TikTok juga. Hah?
Rai main TikTok juga? Pernah, tapi nggak punya. Ya, dan juga pakai sabun dan air yang mengalir. Kalau nggak ada sabun dan air mengalir, pakai sabun tangan yang mengandung alkohol gitu, supaya membunuh bakteri ya. Kedua, terapkan teknik bernafas yang higienis katanya. Gimana gitu ya. caranya itu? Jadi kalau misalkan bersin atau batuk itu kita kan biasanya kita gini ya, pakai tangan, tapi pakai siku sekarang. Harus pakai siku. Harus pakai siku karena kalau tangan kan bisa jadi perantara menularkan virus yang lain gitu kan, virus yang kita idap kayak gitu. Kalau siku maksudnya ke kain gitu ya? Iya, ke sini ya. Nah, terus jika kamu bersin atau batuk katanya dengan menggunakan tangan, boleh jadi kamu akan menularkan. Nah, kayak gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pertahankan jarak ya. Setidaknya 1 meter atau 3 kaki. Jangan terlalu dekat. Iya, jangan terlalu dekat. Ya. Kalau bersin, kalau sedang batuk gitu, kita kan jaga-jaga jarak dulu ya, namanya lagi sakit gitu ya. Jadi, saat seseorang terinfeksi dengan penyakit saluran pernapasan, seperti virus corona, namanya COVID-19 ya? COVID. Ya, batuk-batuk atau bersin-bersin serta memproduksi partikel kecil yang mengandung virus gitu. Ya, selanjutnya adalah hindari menyentuh mata, hidung dan mulut ya. Sebisa mungkin ya, karena itu lebih lebih sensitif lagi seperti itu. Selanjutnya adalah jika kamu demam, batuk atau susah bernapas, segera cari bantuan medis ya. Jadi kan kalau kita pilek biasa atau batuk biasa kan biasanya tanpa ada sesak napas Nah, tapi kalau corona ini ada disertai dengan sesak napas. Jadi kalau merasa sesak napasnya mengganggu, harus segera ya. Harus segera minta bantuan medis gitu ya. Klinik terdekat atau rumah sakit terdekat seperti itu ya, supaya langsung ditangani gitu. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan atau berbahan dasar hewan yang mentah atau setengah matang gitu. Jadi usahakan sekarang harus benar-benar matang. Ya, harus benar-benar matang ya. Juga untuk atau organ tubuh hewan dengan hati-hati untuk mencegah kontaminasi dengan makanan mentah sesuai dengan kaidah keamanan makanan yang baik katanya gitu ya. Kebersihan serta kondisi tubuh yang bugar dapat meminimalisir epidemi yang dikatakan potensial menjadi pandemik atau wabah berskala lebih besar ini gitu ya. Jadi tidak salahnya ya kita mulai mencegah dari sekarang dan tahu cara penjagaannya karena sudah sampai ke Indonesia gitu. Iya. Jadi kalau batuk harus begini. Iya. Gitu. Batuk harus begini, bersin gitu. Ya, untuk meminimalisir gitu. Ya, selanjutnya berita kelima, Rai. Ya, berita kelima datang dari dunia hiburan ya. Film lagi nih ya. Film yang ada di bulan Maret ya. Ada 10 ya. Wow, Indonesia bukan? Ada 10 Indonesia ya. Ini didominasi dengan horor dan seperti biasa kisah percintaan ya. Ada Aku Tahu Kapan Kamu Mati tentang kisah mati suri ya seseorang ya. Dilanjut ini bintang-bintangnya ada Natasha Wilona, ada Ria Ricis, ada Al Ghazali di dalamnya ya. Selanjutnya ada Mekah I'm Coming ya. Jadi bercerita tentang kisah hubungan cinta yang dijodohkan. Namun dia ingin berjuang dengan mengiming-imingi mertuanya bahwa dia akan pergi haji. Padahal kan pergi haji kan perlu menunggu 10 tahun ya, nggak bisa asal aja kayak gitu. Antri ya. Harus antri ya. Nah ini dibintangi oleh Rizky Nazar, Nisal Judith ya, dan kawan-kawan yang lain ya. Selanjutnya adalah Mariposa. Mariposa ini diangkat dari kisah Wattpad terkenal ya, yang berjudul sama. Novel ya, novel Wattpad populer ya. Ini dibintangi oleh siapa yang bermain di ini? Angga. Dua garis biru ya. Keduanya juga bermain menjadi peran tokoh utama di film ini ya. Bercerita tentang kisah cinta seperti biasa tentang Acha yang mengejar-ngejar cintanya siapa Iqbal di film ini kayak gitu ya. Selanjutnya adalah buku harianku tentang kisah bercerita tentang seorang anak di buku hariannya gitu ya. Sampai akhirnya dia mengalami petualangan yang tak terduga. Kisah ini ada Putri Alam, Widi Putri, Slamet Raharjo, Widi Mulia dan lain-lain ya. Ada Tenri pada. Ya. Baru berapa tuh? Baru berapa? Baru 6 ya. Ya 6. Ada kisah Tenri Pada ya, kisah cinta juga ya yang dibintangi oleh Jehan Dun, Reza Falepi. Nah, dan selanjutnya ada kisah Tersanjung ya. Oh, ini mah film lama. Tadinya serial dijadikan film ya. Ini tentang film
Dulu tuh pemerannya Lulu Tobing ya? Ya, kisah percintaan ya di tahun 90-an diangkat lagi jadi film ya. Itu kan serial terpanjang saat itu ya. Sinetron paling panjang. Sinetron paling panjang ya. Tentang lika-liku kisah cinta lah gitu ya. Dan di sini ada pemerannya Clara Bernadette, Georgina Abraham dan lain-lain ya. Selanjutnya ada Jodohku Yang Mana ya. Molulo 2 katanya. Apa ya. tuh Molulo tuh? Saya kurang tahu ya ini di dalamnya Molulo 2 aja ya. Nama pemeran kali ya. Iya. Tentang cerita pernikahan juga ya, pernikahan, percintaan di dalamnya, ya. Selanjutnya adalah KKN di Desa Penari ya. yang kemarin fenomenal kemarin ya. Fenomenal ya, tentang kisahnya yang muncul di Twitter, di blog gitu ya, sampai akhirnya katanya banyak yang bilang ini cuma supaya katanya sempat viral juga ya, kemudian sampai lahir bukunya. Gitu. Ini bukan kisah asli katanya, ini supaya viral aja mau dijadiin film. Tiba-tiba ada novelnya dan diangkat juga jadi film. Jangan-jangan itu memang trik marketing ya? Iya, trik marketing mungkin. Nah, ini kisah tentang sekelompok mahasiswa ya yang ikut KKN dan menemukan pengalaman-pengalaman bisnis seperti itu ya. Nah, dan ini akan tayang 19 Maret. Selanjutnya sama film horor Rahmati Paksa katanya gitu ya, tentang kisah manis cinta yang tiba-tiba menjadi horor ya. Selanjutnya adalah Jurik Salawe. Wah, Jurik. Apa tuh artinya Jurik Salawe? Jurik itu kan hantu ya. Salawe? Salawe itu kan 25. Bahasa Jawa kan ya? Bahasa Sunda juga. Bahasa Sunda juga ya. Jawa, Salawe. Ya, mengisahkan dua jawara desa yang bersaing menjadi calon lurah katanya. Konflik menjadi semakin panas ketika teror setan pocong merebak katanya ya. Dan akan tayang 24 Maret ya. Jangan lupa ditonton di bioskop-bioskop terdekat di kota-kota kalian ya. Indonesia makin produktif membuat film ya Sobat BM. Jadi jangan lupa cintai produk dalam negeri ya. Produk dalam negeri ya. Tak terasa sudah 5 berita ya kita bahas. Kita ketemu lagi di Skriptoria selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Salam berkarya dan berbagi inspirasi.